Di bukit, kupu-kupu kuning terbang. Cerita pendek karya Sasti Gotama. Sepatu kuning tali jingga. Ma membungkuk dan menyimpul tali sepatuku. Jaket kuning tudung merah. Ma mendongak, merapikan jaketku. Kemana kita, Ma? Kutanya-tanya dengan tidak sabar. Jika sepatu kuning bertali jingga keluar, itu artinya jalan-jalan. Ma mendongak, ia tersenyum. Kupu-kupu telah lahir di bukit. Katanya, "Ah, Ma, kita akan menjaring kupu-kupu? Senangnya, senangnya. Apakah Ma akan cabut sayap kupu-kupu itu lagi? Senangnya, senangnya." Ma jalan di depan, tangannya gandeng tanganku. Rasanya dingin. Aku hanya lihat rambut bergelombang Ma yang bergoyang-goyang. Langit kuning matang, sehingga Ma tampak seperti bayang-bayang hitam. Kita jalan ke bukit, bau rumput dan bunga-bunga yang terpanggang siang. Batu-batu diam, tetapi angin saling bincang. Satu kupu-kupu kuning terbang, lalu 2, lalu 3, lalu 7. Senangnya, senangnya. Ma, tapi kita lupa bawa jaring. Ma tak menoleh, tetapi bilang, kita punya tangan. Tapi, bukankah kata Ma, tangan kita tak selalu bisa raih semuanya? Tanyaku. Ma tak menjawab, juga tak menoleh, melihat kupu-kupu terbang. Aku tak tahu kenapa Ma tak jawab. Apa Ma lupa pernah bilang itu? Aku lupa kapan, tetapi saat itu siang, juga kuning matang. Ma lipat sekeranjang kemeja dan kaos dan celana sambil lihat luar jendela. Aku baru baca buku tentang ruang angkasa. Kata Ma, matahari adalah bintang. Bintang juga seperti manusia. Lahir, lalu besar, lalu berbinar, lalu gelap, lalu mati. Aku suka bab tentang lahirnya matahari. Tetapi, Ma lebih suka cerita tentang bintang mati. Bisa 2 kemungkinan, kata Ma. Bintang perlahan redup, jadi gumpalan helium dan hidrogen yang lembam. Lalu berkeliaran seperti hantu di ruang angkasa. Tapi, bisa juga bintang mati itu meledak menjadi supernova yang indah dan terang, seperti sepasang sayap kupu-kupu raksasa. Aku tak suka bintang mati. Aku suka bintang yang bercahaya terang. Kalau begitu, apa manusia juga bisa berbinar? Apa Ma pernah berbinar? Tanyaku. Hampir. Bibir Ma membentuk senyum. Saat itu, Ma pikir semua bisa Ma genggam dengan tangan. Tapi, rupanya tangan Ma terlalu pendek. Tak semua bisa meraih. Kenapa tidak, Ma? Ma memandang keluar jendela. Cahaya terang masih kuning matang. Ma pejamkan mata. Ma lalu menoleh. Karena ada kamu. Karena aku? Ah, Ma tidak bilang itu. Kamu salah dengar. Ma senyum. Ma bilang, Ma senang ketika kamu ada. Sekarang, cepatlah mandi. Lalu siap-siap les aljabar. Ma, telingaku tidak tersumbat. Aku dengar dengan jelas. Karena aku, Ma tak lagi berbinar. Karena aku, Ma jadi bintang mati yang menghantu di angkasa. Ma bukan bintang mati. Sudah Ma katakan, kamu salah dengar. Jangan mikir macam-macam. Ma menepuk pipiku lembut, lalu senyum. Ma selalu tersenyum. Sana, mandi. Lalu aku diam. Ma kembali lipat baju depan jendela. Wajahnya separuh terkena cahaya kuning. Separuh bayang-bayang, seperti bulan pada tanggal 8. Seekor kupu-kupu kuning hinggap di hidungku. Ah,
Ini bukit, bukan depan jendela. Kupu-kupu berdatangan. Serumpun kupu-kupu kuning hinggap di bunga rumput coklat gersang dekat ujung tebing. Tangkap, Ma. Nanti kita cabut sayapnya. Mama noleh. Apa katamu? Tangkap. Bukan, setelahnya. Cabut sayapnya. Kenapa? Kenapa matanya kenapa? Aku lihat mencabut sayap kupu-kupu dulu. Ma tak pernah lakukan itu. Pernah. Aku lihat sendiri. Tidak. Mungkin kamu hanya berhalusinasi. Aku diam. Aku tak debat Ma lagi. Namun, aku tahu. Aku tak lihat ilusi. Saat itu, Ma duduk dekat jendela. Selalu depan jendela. Langit kuning matang. Dan Ma sedang kupas bawang. Kupu-kupu kuning masuk. Dan hinggap di daun bunga mawar di jambangan. Jeda. Ma kupas bawang. Jeda. Ma tangkap kupu-kupu itu. Jeda. Ma cabut sayap kupu-kupu. Cabut sayap depan. Cabut sayap belakang. Cabut sayap depan. Cabut sayap belakang. Setelah itu, Ma duduk diam. Tatapan Ma hinggap di awan-awan. Saat itu aku tanya, Apa itu, Ma? Ma jawab, kupu-kupu. Kenapa sayapnya? Ia lebih baik tak bersayap. Jika bersayap, ia akan terbang kemana-mana. Tanpa sayap, ia akan diam di sini. Kenapa ia harus diam? Kamu lihat? Ma tunjuk daun. Di situ ada bintik-bintik hitam. Ia bertelur. Ia harus diam sampai telur jadi ulat. Jadi kepompong. Jadi kupu-kupu. Ia tak seharusnya terbang. Ma lihat daun itu lama. Ma letakkan kupu-kupu tanpa sayap itu di sana. Aku lihat Ma diselubungi selapis tipis kepompong. Ma, Ma, aku panggil. Tetapi Ma diam. Aku takut Ma jadi kepompong, lalu jadi kupu-kupu, lalu Ma cabuti sayapnya sendiri. 3 kupu-kupu hinggap di hidung, mata, dan mulutku. Aroma rumput-rumput kering, batu-batu diam, dan angin berbincang. Aku di bukit. Ma, kupu-kupu hinggapi aku. Namun, Ma tak jawab. Aku lihat sekeliling, aku hanya lihat angin. Tidak ada Ma. Ma kemana? Aku berteriak. Ma, Ma. Tak ada jawab. Lalu, aku lihat Ma di ujung bukit, di tepi tebing. Angin menyibak rambut Ma. Ma bersayap kuning. Ma menoleh. Ma cabuti sayap-sayapnya sendiri. Ma senyum. Ma berkata, punyalah sayap. Jangan biarkan siapapun cabut sayapmu, termasuk dirimu. Kamu akan punya sayap, besar dan indah. Kamu akan terbang. Terbanglah, terbanglah. Lalu, Ma melangkah ke arah angin, tanpa sayap. Lalu, ribuan kupu-kupu lahir. Lalu, kupu-kupu kuning membentuk langit kuning. Semua bersayap. Semua bersayap. Bangun, Ji. Mataku terbuka. Ada apa? Pipiku ditepuknya. Jangan tidur di lantai. Aku terisak. Ma jatuh di tebing. Dahi Pa mengerenyit. Ma ada di dapur. Sudah, kamu mandi, siap-siap les. Usai mandi dan bersiap, aku jalan ke dapur. Di muka pintu, kucium aroma sup ayam. Kulihat Ma berdiri menghadap kompor. Ia membelakangiku. Ia tak bersayap. Pa melewatiku. Apa ini?
desis Pa kepada Ma sambil mengacungkan sesuatu. Di tangannya ada kertas berlogo rumit. Pa bicara pelan, tapi penuh tekanan. Nadanya seperti saat ia bertanya kepadaku, mengapa aku masih ngompol di kelas? Padahal aku tidak ngompol, aku hanya pipis sedikit di celana. Bu guru selalu bilang, anak pintar tak berisik di kelas. Anak pintar tak sedikit-sedikit izin ke belakang. Anak pintar haruslah duduk manis dan tak sediam kukang. Ma masih menghadap ke kompor. Tangan kanannya terlihat bergoyang. Mungkin mengaduk sup ayam. Untukku, surat penerimaan dari Stanford. Kenapa kau memikirkan dirimu sendiri? Bagaimana nanti dengan Ji? Siapa yang akan mengurusnya? Ji sudah besar, Ji ada Pa. Tapi mendidik anak tanggung jawab, Ma. Ma berbalik dan menghadap Pa. 8 tahun lalu, aku sudah mundur dari Harvard karena ada Ji di perutku. Pa bilang, tunggu nanti jika Ji sudah besar. Sekarang Ji sudah besar. Setidaknya beri aku waktu sekarang. Pa menggeram. Lalu sobek-sobek kertas itu jadi serpihan. Kertas itu menjelma sayap kupu-kupu kuning. Ribuan sayap gugur perlahan di hadapan Ma. Ma senyum. Ma selalu senyum. Namun, itu bukan senyum di wajah Ma. Apa-apa tak lihat. Tubuh Ma diselimuti kepompong tanpa warna. Itu senyum yang terlukis di kulit kepompong. Baiklah, nanti akan kukirim balasan bahwa aku mundur. Ma berbalik, tetap tersenyum, lalu mengaduk sup ayam. Aku bertanya-tanya, apa di balik kepompong itu? Ma adalah ulat yang luka? Apa aku sumber luka Ma? Apa ini salahku? Apa itu karena aku terlalu lekat pada Ma? Seperti anakan koala pada induknya. Apa aku yang membuat Ma terperangkap dalam kepompong? Ma menoleh, masih senyum. Ya, Ji berangkat. Hati-hati, masih senyum. Aku mengangguk, Ma masih senyum. Ma selalu senyum. Ma tak pernah tak tersenyum. Aku berjalan, tetapi tidak ke tempat les aljabar. Aku berjalan, melewati jalan makadam, menuju bukit kupu-kupu. Ma, apa yang bisa kulakukan agar Ma bebas dari kepompong? Aku di tebing-tebing, ada ribuan kupu-kupu kuning. Ma, mungkin aku harus jadi kupu-kupu, lalu terbang, lalu menghilang. Lalu, sepasang sayap kupu-kupu tumbuh di punggungku.